Selamat pagi Bapak Ibu, dosen, pembimbing, dan penguji. Perkenalkan, nama saya Siltong dengan NIM 2121024442. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai outline skripsi saya yang berjudulkan Perancangan Web Mobile Penjualan Furniture Plastik pada CV Sumber Plastik Pontianak. Kita masuk pada latar belakang di mana CV Sumber Plastik keseluruhan operasionalnya masih dilakukan melalui pencatatan buku. Nah, pencatatan ini meliputi dari penjualan, pembelian dari supplier, retur barang, dan sebagainya. Dikarenakan pencatatan data masih ke buku, seringkali terjadi human error, di mana data yang dicatatkan ke buku itu tidak sesuai dengan stok fisik yang di gudang, sehingga ini mengakibatkan pemilik usaha mengalami kesulitan dalam melakukan proses restock. Adapun juga proses lain yang kurang baik seperti proses retur, di mana kepala gudang menerima barang returan dari pelanggan atas dasar kepercayaan. Ini diakibatkan karena saat itu sempat kepala gudang meminta admin penjualan untuk melakukan pengecekan riwayat pengambilan barang dari suatu pelanggan. Namun dikarenakan penjualan itu sudah sangat lama sekali sehingga berkasnya pun sudah hilang ataupun sudah dibuang, yang mengakibatkan pemilik usaha, kepala gudang, dan admin sepakat untuk menerima barang retur dari pelanggan, namun dari pelanggan yang langganannya sudah lama. Batasan masalah di mana penulis memfokuskan pada fitur utama seperti pengelolaan data produk, transaksi penjualan, pembelian, retur barang, kelola stok atau data, serta laporan. Fitur lain seperti pelacakan pesanan, keamanan tingkat lanjut, dan ongkos kirim itu tidak termasuk. Selanjutnya, ruang lingkup di sini penulis berencana mengembangkan sebuah web mobile penjualan bagi CV Sumber Plastik, di mana RESTful API digunakan sebagai jembatan pertukaran data. Web mobile-nya itu dirancang menggunakan Next.js. Adapun aplikasi pihak ketiga seperti Mitrans dan FCM untuk memudahkan pembayaran serta notifikasi ke admin dan pemilik. Database yang akan digunakan direncanakan pakai Microsoft SQL Server. Untuk perancangan sistem ini itu dibagi dua, untuk pelanggan dan untuk admin. Pelanggan ini untuk melakukan transaksi penjualan, kalau admin atau pemilik itu untuk melakukan pengelolaan data mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun web mobile penjualan bagi CV Sumber Plastik, di mana untuk memudahkan pengelolaan data serta memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun manfaat penelitiannya, manfaat bagi CV Sumber Plastik memudahkan proses transaksinya, terus mengurangi tingkat kesalahan pencatatan datanya, serta menyediakan informasi stok dan status pesanan secara real time. Untuk penulis sendiri, dengan mencoba merancang web mobile penjualan ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis. Baik, selanjutnya ada landasan teori, di mana untuk landasan teori ada dipakai sebagai berikut. Untuk penelitian terdahulunya ada dirujuk kepada 3 jurnal, yang dimana hasil penelitian dari jurnal-jurnal ini membantu penulis untuk memilih teknologi yang dirasa tepat bagi web mobile penjualan ini. Berikut ada kerangka pemikiran yang dirangkum kira-kira seperti begini. Untuk rumusan masalah adalah bagaimana merancang sebuah web mobile penjualan bagi CV Sumber Plastik. Pengumpulan datanya sendiri ada melalui observasi, wawancara, bahkan studi pustaka. Metode pengembangan yang digunakan adalah extreme programming. Untuk bisnis, data, serta proses modeling ada digunakan UML berupa use case, activity, class, sequence diagram. Untuk pengembangan aplikasinya sendiri ada menggunakan Next.js, Tailwind, Laravel, SerchCN, Mitrans, dan FCM. Pengujiannya
nya sendiri menggunakan web testing, yang dimana hasilnya seharusnya sebuah web mobile penjualan yang dapat diakses oleh admin dan pelanggan untuk melakukan transaksi serta pengelolaan data. Untuk struktur organisasi perusahaan servis sumber plastik sebagai berikut. Dan untuk tata laksana sistem berjalannya ada 3. Prosedur pelayanan pengunjung, restock barang, serta retur barang. Untuk prosedur pelayanan pengunjung sendiri, ada letak kekurangannya di mana ketika ada data yang selisih, maka admin penjualan harus menghubungi kepala gudang ataupun staf gudang untuk memeriksa kembali jumlah stoknya itu benar dan sesuai. Baru dapat dibukakan nota penjualan oleh admin penjualan tersebut. Untuk restock barang, di sini letak kekurangannya ada pada human error, di mana kepala gudang bisa saja melakukan kesalahan pencatatan data terhadap nama ataupun jumlah stok barang yang dibeli dari supplier. Sehingga ketika melaporkan data yang dicatatkan ini kepada admin penjualan, data ini itu tidak akurat. Untuk retur barang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kepala gudang menerima barang returan dari pelanggan atas dasar kepercayaan, dikarenakan ketika ingin mencek berkas fisiknya itu sudah tidak ada. Lanjut pada metodologi penelitiannya, di sini penulis menggunakan pendekatan berupa studi kasus. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan DSR serta perancangannya itu ya menggunakan extreme programming. Untuk pengumpulan datanya sendiri ada 2 teknik yang digunakan berupa observasi dan wawancara. Adapun metode pengumpulan data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri digunakan berupa dari laporan penjualan perusahaan, kartu stok perusahaan, laporan pembelian, laporan retur, dan berbagai dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan itu berupa data-data studi pustaka. Untuk metode pengujiannya sendiri menggunakan white box testing dengan basis path testing. Sekian presentasi dari outline skripsi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.